Assalamualaikum, Bu Lukmini. Waalaikumsalam, Bu Ainun. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Tapi saya lihat kelihatannya murung. Ada apa, Ibu? Iya, kebetulan tadi ada masalah di kelas. Itu pada saat saya melakukan proses pembelajaran, ada beberapa siswa murid yang tidak aktif dan tidak memperhatikan pada saat saya memberikan pelajaran. Oh, jadi tadi permasalahan di kelas ya, Bu. Masalah ibu itu murid ibu kurang aktif dan tidak memperhatikan saat ibu menjelaskan. Kira-kira situasi yang bagaimana yang ibu inginkan? Iya, saya menginginkan supaya semua siswa saya bisa aktif dan memperhatikan pada saat saya memberikan pelajaran, supaya semua siswa itu bisa mengerti atau memahami pelajaran yang saya jelaskan, Ibu. Oh, jadi itu yang terjadi ya. Ibu mengharapkan semua murid aktif dan memperhatikan ibu ya saat menjelaskan. Lantas sejauh apa yang sudah ibu lakukan saat ini? Saat ini yang saya lakukan itu memberikan metode pembelajaran bervariasi, yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi di kelas. Ibu sudah menggunakan metode tanya jawab ya dan diskusi. Seperti apa tindakan ibu yang ibu lakukan dengan menggunakan metode tersebut? Saya mengajak anak-anak untuk membuka buku teksnya, terus memperhatikan membaca, jadi membaca bacaan. Saya meminta salah satu siswa untuk berdiri kemudian membaca bacaan itu dengan suara nyaring, sedangkan siswa yang lain memperhatikan bacaan yang dibaca oleh salah satu temannya itu. Berarti ibu menggunakan buku teks ya. Setelah itu bagaimana hasilnya, Bu? Setelah mereka sudah melakukan membaca bacaan itu, saya melakukan metode itu, menanyakan tentang materi itu, kemudian diskusi. Tapi ternyata ada beberapa siswa yang kurang aktif dan bahkan tidak memperhatikan pada saat saya menjelaskan materi ini. Oh, berarti dengan buku teks saja, apakah ada sumber belajar lain yang ibu gunakan? Untuk saat itu saya tidak menggunakan sumber belajar lain. Kebetulan anak-anak mempunyai buku teks, makanya saya menggunakan sumber belajar itu buku teksnya, Ibu. Apa ibu tidak ingin mencoba menggunakan sumber belajar lain? Saya rencana, Ibu, saya ingin mencoba menggunakan sumber belajar lain. Yaitu saya ingin mencoba untuk membuat PPT dengan menampilkan video-video pembelajaran yang menarik. Mungkin dengan cara itu siswa semua aktif dan bisa memperhatikan pada saat saya menjelaskan itu. Wah, ide yang bagus, Bu. Kira-kira sumber belajar yang ibu rencanakan itu dapat maksimal, dapat meningkatkan keaktifan dan fokus murid. Insya Allah Ibu, saya usahakan mudah-mudahan sumber belajar yang saya gunakan nanti, yaitu PPT dengan video pembelajaran, bisa memaksimalkan. Kalau mungkin Ibu, sebelum pembelajaran supaya anak fokus, itu saya mau melakukan ice breaking, Ibu. Siapa tahu dengan ice breaking itu bisa memusatkan perhatian anak sebelum pembelajaran dimulai. Bu, ibu telah menemukan solusi dari masalah ibu. Apa langkah selanjutnya yang ibu akan lakukan? Kira-kira kapan rencana
ini Ibu lakukan? Insya Allah secepatnya Bu, saya akan membuat. Jadi sebelum saya akan membuat rencana membuat PPT, kemudian membuat video-video pembelajaran Bu, video pembelajaran menarik yang sesuai dengan pembelajaran untuk hari itu, sehingga anak-anak aktif dan bisa memperhatikan pelajaran dengan baik. Baiklah Bu, mudah-mudahan rencana Ibu berjalan lancar. Lantas apa komitmen Ibu ke depan terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan ini? Komitmen saya, mudah-mudahan setelah saya melakukan rencana ini, saya ingin merefleksi kembali proses pembelajaran saya di kelas. Dan saya juga akan berusaha mencari sumber-sumber belajar lainnya yang dapat membantu siswa aktif di kelas dan bisa memperhatikan pada saat saya menjelaskan. Mudah-mudahan dengan adanya sumber belajar lain itu betul-betul proses pembelajaran yang saya lakukan itu berpusat pada murid. Saya sangat setuju Bu dengan komitmen Ibu. Kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya merasa lega dan saya sudah merasa senang karena masalah saya sudah dapatkan solusinya Ibu. Dan terima kasih banyak Ibu sudah mengarahkan saya sehingga saya bisa menemukan solusi untuk masalah saya ini. Mudah-mudahan dengan rencana saya ini betul-betul bisa mengaktifkan siswa di dalam kelas. Wah, sama-sama ya Bu. Saya tunggu kabar baiknya selanjutnya. Ya, makasih Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ainun. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Lukmini. Alhamdulillah baik Bu. Tapi kok kelihatannya saya lihat Bu Ainun ini lagi bingung. Apa ada masalah? Iya Bu, saya sedang bingung menghadapi murid saya yang tidak disiplin waktu. Oh, emangnya apa yang dialami sehingga dia tidak disiplin waktu, Ibu? Dia sering datang terlambat ke sekolah, Bu. Saya perhatikan tiap hari dia datang terlambat ke sekolah. Jadi itu yang sering dilakukan ya. Terus lantas situasi ideal apa yang Ibu inginkan? Saya menginginkan semua murid saya datang tepat waktu, Bu, agar semua murid tidak ketinggalan menerima pelajaran. Jadi Ibu ingin murid Ibu itu disiplin waktu, agar semua murid dapat menerima pelajaran dan tidak ada yang tertinggal. Kira-kira apa saja yang Ibu sudah lakukan selama ini? Saya sudah melakukan pendekatan dengan menanyakan terlebih dahulu apa penyebab dia datang terlambat ke sekolah. Ternyata setelah saya tanyakan, dia datang terlambat lagi ke sekolah karena ia sulit bangun pagi. Oh, jadi apa Ibu sudah tanya kira-kira apa penyebabnya ia sulit bangun pagi? Iya Bu, saya sudah tanyakan. Dia sering begadang bermain HP, kemudian nonton TV sampai larut malam hingga ia akhirnya terlambat tidur. Itulah yang menyebabkan dia sulit untuk bangun pagi. Oh, ternyata dia sulit bangun pagi karena terlambat tidur ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan terhadap situasi ini? Saya sudah meminta murid tersebut untuk memasang alarm supaya ia bisa cepat bangun pagi. Lantas
Hasilnya bagaimana setelah ibu meminta anak tersebut memasang alarm? Hasilnya belum maksimal, Bu. Hari pertama dan kedua, dia sudah datang tepat waktu. Namun, di hari ketiga dan keempat dan selanjutnya, dia tetap datang terlambat lagi. Jadi saya kembali bingung. Berarti dengan memasang alarm belum maksimal ya. Tetapi masih terulang, eh, masih terulang sering datang terlambat. Jadi kira-kira apa tindakan selanjutnya yang ibu bisa lakukan selain memasang alarm? Boleh tidak, Bu, kalau saya memanggil orang tua anak tersebut untuk berkomunikasi langsung tentang anaknya yang sering datang terlambat ini? Oh iya, saya kira itu ide yang bagus. Selanjutnya, apa yang akan ibu komunikasikan dengan orang tua anak tersebut? Saya akan menanyakan penyebab anaknya datang terlambat dan memberikan saran supaya memperhatikan anaknya agar datang tepat waktu ke sekolah. Saya rasa itu saran yang baik. Kira-kira kapan rencana ibu untuk memanggil orang tua anak tersebut? Insya Allah secepatnya agar masalah ini dapat cepat teratasi. Oke, saya rasa itu ide yang sangat bagus. Kira-kira apa komitmen ibu terhadap rencana yang ibu lakukan ini? Saya akan berusaha, mudah-mudahan dengan rencana yang saya ingin lakukan ini dapat berjalan dengan sesuai harapan saya ke depan, agar semua murid saya dapat disiplin waktu, tidak ada lagi yang terlambat dan ketinggalan pelajaran. Oke, saya sangat salut dengan komitmen ibu. Terus kira-kira apa yang ibu bisa simpulkan dari hasil percakapan kita hari ini? Wah, saya merasa lega dan senang karena saya dapat menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah saya ke depan. Terima kasih, Bu, telah meluangkan waktunya sebagai pendengar yang baik dan penuh kesabaran mendengarkan masalah saya dan mengarahkan saya dalam menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Oke, sama-sama Ibu. Semoga Ibu sukses dan saya tunggu kabar baiknya ke depannya, Bu, atas rencananya ini. Oke, terima kasih banyak, Bu. Yes, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.